yang disifati di dalam tanggungan. Itu namanya bai' mausufin bidzimmah. Tidak ada barangnya, cuma dijelaskan dengan sifat-sifat, batasan-batasan, kriteria yang sehingga tidak saling tertipu. Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Semoga sunnah syamdar qadar ya. Rahim alaihi wa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yasikhu lan sah apa bai'u kulli tahirin, dodol saben-saben perkara kang suci, muntafa'in kang kena den alap manfaat apa bihi kullu tahirin, mamlukin kang den miliki. Wasarrahalan jelasaken sapa al-musannifu kiye musannaf bimafhumi hadzal asya'i, kelawan mafhume ikilah pira-pira suwiji-wiji fi qaulihi ing dalem dawuhe kiye musannaf wala yasikhu bai'u ainin najisatin. Pada pertemuan yang lalu, bai' itu ada 3 macam. 1, bai'u ainin musyahadah. Yang kedua, bai'u syai'in mausufin fi dzimmah. Yang ketiga, bai'u ainin ghaibatin. Pertama, jual beli benda yang kelihatan atau yang dilihat, kelihatan mata, maka boleh dengan syarat kemarin itu. Yang kedua, menjual sesuatu yang disifati di dalam tanggungan. Itu namanya bai' mausufin bidzimmah. Tidak ada barangnya, cuma dijelaskan dengan sifat-sifat, batasan-batasan, kriteria yang sehingga tidak saling tertipu. Karena dengan sifat itu, maka boleh dengan syarat-syarat sifatnya itu dipenuhi. Yang ketiga, yaitu jual beli benda yang tidak kelihatan bagi keduanya, ya, maka tidak boleh. Terus sekarang wa yasikhu bai'u kulli tahirin muntafa'in bihi mamlukin. Boleh sah menjual setiap sesuatu yang suci yang bisa dialap manfaat yang dimiliki. Jadi syaratnya 1, suci, 2, ada manfaatnya, bisa diambil manfaat, intifa'an mubahan, intifa' yang mubah. Yang ketiga, mamlukin, memang miliknya orang itu. Memang miliknya orang itu, dijual, bukan miliknya orang, maka itu sah. Jadi mafhumnya itu kebalikan dari itu. Wala yasikhu lan ora sapa bai'u aini najisat, ainin dodol kahanan najisatin kang najis. Oleh karena tadi itu sah menjual sesuatu yang suci yang bisa diambil manfaatnya intifa'an mubahan, intifa' yang diperbolehkan, bukan intifa' yang tidak diperbolehkan. Contohnya menjual sesuatu, kalau di sini contohnya alatul malahi, alatul lahwi al muharrama kal mizmar. Jadi alatul lahwi, alat musik yang diharamkan itu ada mizmar, tombur, itu termasuk tidak kitab-kitabnya orang kafir. Itu ya betul ada manfaatnya tidak diperbolehkan, suci. Cuma
muntafa'an sing boten mubah. Jadi manfaatnya tidak diperbolehkan, maka tidak sah. Termasuk walayasihu bayu ainin najasatin, tidak sah juga menjual benda najis. Benda yang najis, benda najis, telek, okay. Napa mawon pun benda najis, celetong, okay. Tidak boleh. Wala mutanajjisatin, lan ora benda kang kena najis. Ada ainun najasatin, ada mutanajjisa. Jadi enten memang bendanya itu najis, ya. Ada barangnya kena najis. Contohnya ka khamrin koyok khamr, wa dhihnin lan lengo mutanajjisin kang kena najis, wa nahwi lan sadpadane khamrin wa dhihnin mutanajjis, mimma saking barang la yumkinu kang ora mungkin apa tadhiruhu nyucikaken ema. Jadi oleh karena tadi itu bisa sah suatu dijual itu suatu harus suci, bisa diambil manfaatnya, terus miliknya orang itu, maka tidak sah menjual benda najis, kotoran, nggak boleh. Bagaimana caranya? Bukan dijual, tapi menggugurkan haknya orang itu. Jadi istilahnya bukan jual beli. Telekmu tak tuku mboten ngoten. Ya napa? Hakku nang telek iku tak gugurno, hak wong iku nggih ngoten. Hakku nang dhuwit 100.000 iki tak gugurno. Jadi dikekno pun. Di sakjane nggih napa nggih. Mriki tok niku. Pakai niku mriki. Pakai niku jadi akad bek iku ada akadnya, nggih. Kalau kados ngoten niku nggih. Ada yang bilang gitu tuh ngeten. Nggih. Wis monggo sing madai ambil nganggo. Monggo. Berarti monggo. Nggih, monggo. Jadi pokok bukan jual beli. Pokok bukan jual beli. Ngoten. Tapi kalau tumbas barang sing boten manfaat. Nggih. Atau barang yang nanti kalau dipakai itu menjadi haram. Seperti alat musik. Nggih. Tapi alat musik itu kan ada beberapa itu khilafiyah. Nggih, khilafiyah. Jadi tidak semuanya alat musik tidak mboten, tapi ada tertentu. Cuma nggih khilafiyah lho. Nggih. Taruhlah gitar wis yang mengandung senar. Nggih. Kan bunyi-bunyian dari senar itu katanya haram. Nggih. Itu pun di sebagian ulama juga. Kita kalau berkeyakinan itu haram, maka ya jual beli nggak sah. Intifaknya haram berarti jual belinya nggak sah. Kalau yang mengikuti yang tidak haram ya sah. Ngoten. Berarti muntafa'an intifa'an mubahan ngoten. Nggih. Jadi yang masih ada khilafnya niku. Lah kalau sudah pasti nggak boleh. Contohnya kayak khamr pun mboten khilafe. Khamr iku mboten khilafe pun. Najis lha niku anjene pun. Terus kalau ini kan Nggih. barang boten katon. Pun. Kados oksigen kalau ini. Nggih. Jadi kalau memang itu yang jadi wingi. Bayu ainin musyahadatin, ya, jatuh jual beli sesuatu yang kelihatan, yang ada, ya. Jadi itu kok hilang. Wasyurito fi makudin, barang yang diakad itu syaratnya satu harus miliknya orang itu. Jelas, kalau miliknya orang diakad jual beli ya nggak sah. Oke. Terus yang kedua harus suci. Oke. Ini wow terus. Oke.
maka tidak sah jual beli perkara yang najis. Memang najis nggak boleh, seperti kotoran tadi itu. Atau perkara yang terkena najis yang tidak mungkin disucikan. Ya. Bagaimana dengan disucikan itu? Seperti air kena najis, tidak bisa disucikan itu, kecuali kalau ditambahi airnya, otomatis ya tidak sesuai dengan jual belinya. Belinya itu 1 liter, ternyata muatan najis, bisa suci tapi ditambahi dulu, bukan 1 liter namanya itu, nggak boleh. Ya. Terus waru'yatuhu, okay. Harus syaratnya ma'qud alaih itu bisa dilihat. Ail ma'qud alaih ingkana muayyanan, kalau memang barangnya itu hadir. Kalau memang barangnya itu hadir. Jadi barangnya kalau itu hadir itu apa? Ay musyahidan hadiron, bisa dilihat dan hadir, itu harus dilihat. Kalau tidak, nggih boten. Nggih. Boten kudu ngoten, nggih. Makanya nggih mriki wala yasihu bai'u muayyanin lam yarahul akidani aw ahaduhuma. Tidak sah jual beli perkara yang hadir yang tidak bisa dilihat. Pun layak nopo? Mungkin wa takfir ru'ya qabla al-akti fi ma la yaribu taghayru. Boleh, ya, bisa napa nggih? Boleh waktu akad tidak melihat, tapi sebelumnya melihat. Dalam masa akad dan melihatnya itu tidak berubah. Kalau ini nggih, pun. Kalau tersakan wa takfiru yaitu badil mabe, boleh melihat sebagian mabe kalau memang itu bisa menunjukkan yang lain. Kita mau beli beras 1 sak, nggak mungkin kita lihat semua, cukup di sampel ya gitu, itu cukup. Terus bentar terusan niki kata niki. Boleh kita walaupun tidak melihat, karena oksigen itu tidak bisa dilihat dan cukup dengan tabungnya itu, maka itu sudah cukup. Itu yang bisa dilihat, itu cuma itu. Nggak usah melihat oksigennya. Kita seperti itu. Nanti kata biskuit dalam black laut. Ini ku enten mangan enten khilaf, enten sing marani mboten asal, enten sing ngasani angsal. Ngoten. Nggih ngoten niku khilafiyae. Tidak harus tidak kenceng, tidak boleh mboten. Niki nggih ngeten. Kalau balik kembali kali budaya sing sehari-hari ya. Yang jelas kalau di sebuah toko yang modern, nggih. Yang jelas yang jual bukan orangnya, bukan yang punya. Terus kadang nggih mboten tuduhaken ciri khas ya. Ya mungkin cacat, mungkin mboten. Terus yang ketiga tidak ada akad yang jelas, yang terucap. Terus mari nonton itu tidak nampak karena kadang terputus. Niku dalam fikih niki ada khilafi, ada diperbolehkan atau ada masalah di situ. Bon nggih. Terus kalau ini kalau memang akadnya itu bisa dengan melalui mu'ato kemarin itu, mu'ato. Berarti tidak ada saya beli, saya jual, nggak ada begitu. Itu ada memang itu yang mengatakan barang yang remeh lah itu. Kemarin itu khilafnya tidak, walaupun barang besar ada khilafnya, boleh dengan pakai mu'ato. Itu. Kalau memang urusan itunya. Terus masalah yang sekarang bukan milik orangnya, masyarakat itu. Betul. Padahal kadang-kadang yang punya itu ya juga nggak pernah mengangkatkan. Wis kontak angkat bukan pasrah. Wis kidolno ya mboten. Wis kontak angkat dadi kasir. Lentoy. Nggih, Bon nggih. Berarti enten jenenge wakala zimnia niku nggih. Wakala zimnia niku kados napa niku?
kula masrahaken napa niku teng Yai Soleh, beto kambing nggih. Niki Yai napa niku kurban kula. Mboten ngomong niki Yai sampean belehaken, mboten ngoten. Sampean kula wakil teng jenengan, sampean belehaken niki sampean dumaken kok cek rupane kok cek nemene ya Yai dikongkon beleno. Kan mboten. Cukup niki kurban kula Yai. Niku jenenge wakil tapi zimnia. Di dalamnya itu memuat wakil gitu. Termasuk niku wau. Berarti diangkat sebagai itu wakil untuk menjualkan. Ngeten. Maklum lah kan. Nggih. Terus terbungkus wau nggih enggak masalah. Nggih. Terus tidak mengutarakan ciri-ciri Nggih. sudah cukup. Nggih, cukup. Jadi intinya yang selama ini jalan itu insya Allah nggak ada. Mboten masalah, mboten masalah. Sampun nggih. Lek niki takrib, lek niki muin sak sarae. Terus rodok dhuwuran ini lah. Mergane nggih ngoten niku. Kita takrib tok nggih mboten enten. Nggih kudu golek linten. Nggih dhuwuran malih, dhuwuran malih. Niki kali, lek niki sarae niku sekawan. Terus lebih detail malih ngoten, lebih jelas malih. Enten sing sarwani niku sedoso ta nggih. Niku sarae ngoten. Tambah malih. Iki berarti tambah luas malih, tambah panjang lebar malih. Terus ngoten mergane. Lho nggih lho detail malih. Ya napa penjelasan niki dikali malih terus ngono. Nggih. Cara sepune suku Pasuruan. Nggih, ya napa nggih? Cara karangan itu lebih dulu takrib, akhirnya disarai malih kali. Lek niki mboten nyarai, lek niki mboten nyarai. Kuat kluwen benten. Lek niki sarai enten napa? Tausih enten bajuri. Lek niki sanes sing karang niki. Berarti benten pengarang cuma penjelasannya nggih ngoten, lebih detailan lagi ngoten dan seterusnya. Kompetitor lah. Nggih. Bergane kiai-kiai niku kitabe kata niku nggih ngoten niku. Dadi Padahal sama-sama. sama nggih, baiknya sama terus ngoten. Dik kene gak ono di dalam kitab lain yang ada. Itu biasanya lek bahsul masalah ini ngoten nggih. Terus di kitab ini enggak ada, di kitab ini. Kadang di kitab besar enggak ada, di kitab kecil yang ada. Ngoten. Tapi sama-sama Syafi'iyah terus Nggih. Ahlussunnah wal Jamaah. Sami Syafi'iyah. Nggih, sampun ngoten nggih. Wala yasihhu bayu ainin najisatin, tidak sah jual beli benda yang najis, yang memang najis bendanya. Kencing, okay, kotoran nggak boleh. Okay. Pun satu benda yang najis, dua benda yang terkena najis yang tidak mungkin disucikan. Yang tidak mungkin disucikan. Ya napa yang tidak mungkin disucikan niku? Kayak mriki contohnya khomer. Khomer kena najis niku ya napa nyucikaken khomere? Mboten saged. Nggih. Kok khomer sih sanes? Air. Nggih, air nggih. Mriki contohnya mutanajisin niku perkara yang cair, nggih, encer nggih. Nah, khomer sendiri sifatnya kan pun najis. Najis, kalau khomernya najis, maka itu termasuk contoh yang najis. Kalau yang contoh yang bukan najis, kayak mriki minyak yang terkena najis. Oke. Maksudnya ya napa? Telur kan wonten teleke ya. Oh, mboten telur kan napa niku? Napa? Mungkin disucikan niku kan. Kan jabone niku. Ngeten lho. Tidak mungkin disucikan itu, kalau disucikan justru rusak. Contohnya minyak kena najis, ya apa carane? Ya kudu disucekno, lah niku rusak nggih akhire. Lah lek telur mboten, lek telur kan kulite sing kena najis niku namine mutanajis tapi sing mungkin disucikan. Nggih mboten napa-napa, nggih. Mboten napa-napa. Nggih, mboten. Roti kena najis karena jumlah. Nah, niki nggih. Niki. Lek plastike mboten napa-napa. Lek plastike sing kena najis kan mboten napa-napa. Nggih. Dadi mutanajis sing mboten kena sing napa? Sing mboten mungkin disucikan niku minyak nggih.
minyak. Tapi lek minyak niku nggih, lek mutanajis sing mboten mungkin disucikaken niku mboten sadidol nggih. Tapi boleh diberikan. Kalau dikasihkan orang boleh. Kalau dijual beli nggak boleh, kan jual beli ada imbalannya. Kalau dikasihkan orang nggak apa-apa. Nun sewu, nggih. Napa? Lek telek wau nika, nggih. Lek telek wau nika dikasihkan tok ya napa lek dikasihkan tok, nggih. Lek mriki lek telek nggih. Pun iki syaratnya makut ale nggih. Sing niki sing wonten wau niku minyak nggih. Tapi harus Oh nggih. Najis dan mutanajis itu bisa diberikan. Kalau dijual belikan tidak boleh. Kalau cuma dihibahkan boleh. Nun sewu kula nggak ada ternak kata, teleke kata, damel pupuk, wis jugu-juguken wis. Wis napa wis jugu-juguken wis gratis. Utawa terus jenengan menika. Wis gawe ongkose iku ae. Gawe ongkose wong sing anu apa? Sing madahi iku. Tapi ongkosnya dikrusno ya. Ongkosnya dikrusno. Tapi kan dalam ucapan kan tidak disebutkan. Buat disebutkan jual belinya. Okay. Dan tapi kata barang cair wau lek diparingaken nggih kedah diomongi riyen ya. Ini najis. oh nggih. Terlalu kan dimanfaatkan teman-teman. Gen clear nggih. Dosa nggih. Jadi yang boten asal niku lek anjene istiqlalan. Istiqlalan niku maksudnya niku dijual beli sendiri. Maksudnya itu ngene apa nggih? Amma taba'an fasihu kabaidarin mabniyatin bi ajirin makhlutin bisarajin. Jadi kalau memang itu cuma ikut najisnya itu ikut, nggak apa-apa. Contoh, rumah. Jual rumah yang batu batanya itu dibikin dari kotoran, celetong, gitu. Itu betul masalah. Masalahnya kan yang dijual rumahnya, sebagian besar itu kan ada, itu cuma ikut. Ya pakai saya ngoten niku ya. Sajane nggih enten najis niku. Kalau batu batanya yang najis itu nggak boleh. Betul lho. Kalau itunya, kalau itu karena ikut semuanya, maka boleh. Yeah. Tapi betul semerap dabeling gitu sebetulnya. Dong nggih, mboten saya dakwaken jual beli pas tumbas rumah. Iki botolnya digawe teko apa mboten sangoten. Nggih. Gimana saya usah. Nggih. Najis itu kan bukan hanya dari sumbernya ya. Nggih, maksudnya? Maksudnya ngeten, kados bata biasa mawon. Nggih. Kan mriki nggih boten semerap, kados botok putih ngoten ya. Boten semerap ngudeki yo nopo. Nggih. Itu kecampuran barang najis terus diudek Nggih. dari Nggih. pola. Nggih. Wis ada najise. Betul nggih. Nggih. Mari ngoten kula tumbas. Nggih. Betul dan sebagainya. Nggih mboten masalah. Kan napa nggih? Lek semerap najis nggih pun diterusaken kanggone wong sing damel lho nggih, kanggone wong sing damel. Lah kanggone wong sing tumbas baru didol maneh. Nun sewu kados galangan tumbas boto kan mboten kudu semerap botone niku biyen campurane ya apa kan mboten kudu ngoten. Cuma bagi yang memang kepingin murni agamane nggih, pengin bersih, nggih niku lha jane ana campurane nggih pun diterusaken nggih. Nggih kan mboten saged disucikaken niku. Mutanajis sing boto disucikaken ya napa campur dadi siji. Lagi kadut campur. Lah niku. Tapi kan umumnya kita kan nggak mboten semerap niku wis. Dan lagi tidak harus tahu niku, tidak harus mencari tahu kepada orangnya. Niki prosesnya apa biyen? Lah wonten sing nyanjang ya akhirnya semerap. Nun, nggih woro. Pakai teknologi niku Nggih. kan tidak harus mencari itu kan memang kan ada keterbatasan. Nggih. Semakin itu ningali teng YouTube saged proses pembuatan ABC. Nggih. Pripun Zat?
Intinya untuk tidak tahu itu sekarang sulit. Pasti tahu. Nggih dipatosi khilafiyah mawon nek ngoten niku. Lah niki lek mados khilafiyah mboten cukup maji ngoten niku dadi lebetaken masul masail digoleki. Ngoten. Ngoten. Yang jelas kan mungkin terjadi seperti mboten mungkin nggih. kata wudu ingat loh San. Nggih. Wudu apa? Boleh kita bertayamum, tapi kan ada ikhtiar dulu dong. Nggih. Kecuali sekarang kan gini, oke ini buatan najis, tapi kan yo no ikhtiar ojo moro pasrah mawonnya lah. Dan ikhtiar kalau dulu mungkin susah, mau beli motor, mau kos, mau apa terus. Mau nggak sama makin ngari TV bisa, kadang-kadang ditampilakan. Jadi proses pembuatannya begini. Oh kok ternyata campurannya seperti itu, ya nggak usah diteruskan. Ya ngoten, berarti itu kan mutanajis yang tidak mungkin disucikan. Nah, pun semerap. Akhirnya kan kita nggak akan bisa jual beli produk itu. Iya. Padahal di Indonesia kan produk-produk motor itu kan rata-rata orang kafir, orang yang tidak mengerti lagi. Terus mereka akhirnya kan nggak bisa bangun, nggak bisa ngomong. Tapi kan tidak kesemuanya, kan tidak kesemuanya. Ya, prosesnya seperti batu bata, katakanlah batu bata. Anu tah, nanti mireng batu bata itu dicampur apa ya? Mboten nggih. Mboten. Mboten nggih. Mboten kan. Paling nggih batu bata niku nggih paling nggih napa sekem ngoten niku oleh batu bata. Nggih, bata merah nggih. Bata merah. Kadang nggih tengah donane nggih mungkin ketelampit. Lah niku sing mboten saged diprediksi. Kalau memang itu iya, ya ini kita termasuk hukum niku. Lho lek saya nggih lurus dhisik. Napa saged nggih ndi? Luruse ngoten. Nggih dipatos-patosi. Nggih Kak. Lah ngoten lek dipatos-patosi nggih enten lek ngoten niku. Nggih enten. Ngoten intine kan harus ada solusi. Betul, nggih. Kan sementara ini lurusnya menyalahkan meluruskan yang seperti itu. Meluruskan nggih. Sekarang kan harus ada solusinya bagi masyarakat supaya nanti ekonomi kan tetap berjalan. Terus niku wau berangkatin dugi perkara yang kena najis yang tidak mungkin disucikan. Ngeten nggih. Mimma la yumkinu tadhiru minal ma'iat fa innal qaidata annahu idza tanajjasa ma'un ta'adzzaru tadhiru. Kalau lagi mriki, kalau memang itu perkara itu mungkin disucikan, maka ditafsir dulu. Fa in kana tadhiru bil husli, kalau memang disucikannya itu dengan cara dibasuh atau dicuci, walam tastarin najasa juz'an minhu sahha, maka hukumnya boleh. Jadi wa in amkana tadhiru bi ghairi husli, kalau memang bisanya disucikan itu dengan cara tidak dengan cara dicuci, bagaimana? Kal mukasarati, seperti diperbanyak air kena najis, tidak mungkin suci ini. Ya apa caranya? Harus jadikan 2 kolah baru suci, maka tidak sah. Jadi ya apa nggih? Air itu bisa disucikan, mungkin disucikan tapi dengan cara mukasaro. Mukasaro itu memperbanyak. Jadi air sedikit kena najis, kan mutan najis. Lu bagaimana cara mensucikannya? Nggak bisa. Bisa kalau disucikan. Bagaimana? Ya diperbanyak menjadi 2 kolah. Lah, oleh karena demikian maka tidak boleh jual beli seperti itu, nggak boleh. Karena ini bisanya suci dengan memperbanyak air itu sendiri, merubah. Tidak seperti akad jual belinya 1 botol karena itu najis, mutan najis. Bisa suci, harus dicampur 2 kolah, ya banyak, maka tetap itu tidak sah, walaupun mungkin disucikan tapi dengan cara mukasaro, memperbanyak. Kalau dengan cara memperbanyak, kalau yang dicuci biasa seperti telur tadi niku, kulite niku mboten masalah lah ngoten niku. Sampun nggih.
Konten malih sing anu. Nggih niku wau. Nggih. Penting solusinya